Sebelumnya silahkan subscribe jika video ini bermanfaat untuk membuat semangat kita dalam memberikan terbaik dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan konten terupdate. Assalamualaikum Sobat Setia. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan kisah ulama besar, yang putrinya sangat cantik dan dijodohkan dengan muridnya yang sederhana. Adalah Said bin Al-Musayyab bin Hazm bin Abi Waf Al-Mahzumi Al-Quraish. Beliau lahir pada tahun 15 Hijriah. Salah satu tabi'in yang hidup di masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Beliau dikenal sebagai pemimpin para tabi'in, dan juga mempunyai seorang putri, yang dianugerahi banyak keistimewaan yakni mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah, yang tinggal di Madinah. Selain itu, memiliki paras sangat cantik, penyabar, dan mengerti ilmu agama. Tidak mengherankan kalau banyak kaum laki-laki yang ingin meminangnya. Dikisahkan putra Khalifah saat itu menyukai putri Sa'idi bin Al-Musayyab, namun lamarannya ditolak. Akibat penolakannya beliau diberi hukuman, dan dicambuk serta dipakaikanlah jubah dari kain yang kasar. Namun Said tetap bersiteguh dengan pendiriannya. Dikarenakan, beliau berpendapat tidaklah ada artinya bergelimang harta dan tahta, jika jauh dari kemuliaan agama dan ketaatan kepada Allah. Perseteruan antara Said bin Al-Musayyab dengan Malik bin Marwan beserta para jajarannya, dilatar belakangi agar beliau masuk dalam kepemimpinan penguasa, dan menuruti apa yang diinginkan, namun beliau menolak. Subhanallah. Setelahnya, diceritakan beliau menikahkan putrinya yang cantik dengan salah seorang muridnya, yakni Ibnu Abi Wada'ah, di mana yang sederhana hidupnya dan tekun menimba ilmu agama. Ibnu Abi Wada'ah adalah murid yang selalu menghadiri majelis gurunya. Suatu ketika muridnya jarang mengikuti majelis Said bin Al-Musayyab, dikarenakan istrinya meninggal dan sibuk dengan urusan yang ada di rumah. Sampai Ibnu Abi Wada'ah menghadiri lagi dan menceritakan semua apa yang dialaminya, dengan perbincangan yang cukup lama. Setelah selesainya majelis dan orang-orang pulang sampai seluruhnya dan keadaan sudah terlihat sepi. Beliau lalu mengajukan pertanyaan kepada muridnya, yakni, "Wahai Ibnu Abi Wada'ah, apakah engkau sudah mempunyai keinginan untuk menikah lagi?" Lalu sang murid menjawab, "Semoga Allah merahmati Anda. Siapa orang yang mau menikahkan anak perempuannya denganku, sedangkan aku adalah orang yang mempunyai harta, kecuali 2 atau 3 dirham saja." Lalu Said berkata, "Aku yang akan menikahkanmu dengan putriku." Sang murid pun terkejut dan terheran, sembari berkata, "Wahai guruku, apakah ini benar yang engkau katakan?" Said berkata, "Benar, aku yang akan melakukannya." Alangkah senang bahagianya Ibnu Abi Wada'ah, lalu saat itu juga memanggil orang yang ada di sekitar untuk dijadikan saksi. Dan ia membaca tahmid dan bersyalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dinikahkan dengan putrinya. Setelahnya, sang murid lalu berdiri dan meminta izin untuk pulang. Setibanya di rumah, Ibnu Abi Wada'ah merasakan hal yang sungguh membuatnya gembira dan juga berpikir untuk keperluan kedepannya. Dengan bergumam, "Kepada siapa aku akan meminjam uang untuk kebutuhan besok?" Saat itu sang murid berpuasa. Dan sudah tidak terasa azan maghrib pun berkumandang. Setelahnya menunaikan sholat dan berbuka dengan roti dan minyak zaitun. Tidak lama terdengarlah suara mengetuk pintu. Ditanyalah, "Siapa?" Lalu di depan pintu pun menjawab, "Said." Lalu Ibnu Abi Wada'ah membuka pintu sambil memikirkan di benaknya, apakah beliau tidak menyesal menikahkan putrinya denganku? Setelah dibuka pintu dan bertemu dengan Said bin Al-Musayyab, lalu ia berkata, "Wahai Abu Muhammad, mengapa Anda tidak mengutus seseorang kepadaku, agar aku menghadap Anda?" Lalu beliau menjawab, "Tidak, engkau lebih berhak untuk didatangi, engkau dulu telah menikah. Tentunya engkau tidak ingin bermalam sendirian di rumah, inilah istrimu."
Sang putri yang cantik telah berdiri di belakang beliau, lalu dibawa masuk. Saat mau masuk dan melangkah, putri beliau terjatuh karena malu. Sang murid pun hanya terpaku melihat istri atau putri dari Sa'id bin Al-Musayyab, yang dianugerahi kecantikan serta ilmu agama. Sungguh menjadi dambaan setiap laki-laki. Setelah di rumah berdua, kemudian sang Ibnu Abi Wada'ah memberitahukan kepada tetangga-tetangganya bahwa saat ini sudah menikah dengan putri dari Sa'id bin Al-Musayyab. Tidak lain adalah gurunya dalam menimba ilmu agama. Diceritakan bahwa putri Sa'id bin Al-Musayyab adalah wanita yang cantik di kota Madinah. Selain itu, hafal kitabullah, berilmu tentang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengetahui hak-hak seorang suami, dan juga penyabar. Setelah beberapa minggu, ia pun mengikuti majelis lagi dan setelah selesai majelis, dan orang-orang pun pulang, bertanyalah Sa'id. Yakni, bagaimana keadaan istrimu, wahai Abu Wada'ah? Ia pun menjawab, ia dalam keadaan baik wahai Abu Muhammad. Ia disukai oleh teman dan dibenci oleh musuh. Setelah selesai dalam suasana percakapan, lalu sang menantu atau murid balik ke rumah, dan Sa'id memberinya uang beberapa dirham. Kemudian selanjutnya ada kaum muslimin yang menemui Sa'id, dan bertanya, "Apa yang membuatmu mengambil keputusan ini dan mengapa engkau menolak lamaran khalifah? Dan menikahkannya dengan orang yang tidak mempunyai cukup harta?" Lalu Sa'id memberitahu sekaligus menegaskan bahwa putrinya adalah amanah. Sehingga beliau harus memilih seseorang yang bisa membawa kebaikan dan keselamatannya di dunia dan akhirat. Bagaimana nasibnya putriku jika dibawa ke istana Bani Umayyah, lalu bergelimang harta beserta kemewahannya? Bagaimana keselamatan agamanya dan keimanannya nanti? Dahulu diceritakan, beliau mempunyai kesempatan untuk menikahi seorang wanita terhormat dari suku Quraisy, tetapi beliau memilih menikah dengan putri Abu Hurairah. Meskipun bukan wanita yang berharta dan berpangkat, namun ia adalah putri seorang sahabat mulia, yang banyak dikenal luas meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berharap bisa mewarisi perbendaharaan hadis Abu Hurairah melalui putrinya tersebut. Beliau memilih pasangan hidup putrinya, dengan tidak memandang pangkat kedudukan. Namun mempertimbangkan akhlak, agama demi keselamatan kelak nanti. Beliau dikenal dengan kezuhudannya dan memiliki sikap yang tegas, meskipun banyak cobaan yang dilaluinya, semasa bersimpangan dengan khalifah saat itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya. Sebagaimana pasangan yang baik agamanya diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila datang kepada kalian siapa yang kalian ridai akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan menjadi fitnah dan muka bumi akan mengalami kerusakan yang luas." Hadis riwayat Al-Hakim. Sobat, semoga kita bisa memetik pelajaran dari apa yang sudah dikisahkan. Tunggu cerita-cerita kisah Islami lainnya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Jika ada suatu kesalahan mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.